salira bisa nerangkeun deui terbisa heg ka dieu. Terangkeun ka masyarakat, terangkeun ka mana tong sieun ngabahas hikam. Rada lenang-lenang saeutik telepon anak, monjen. Rada poho saeutik teh, oleh hikmah nomor 1 nanti gitu nya. Jadi jangan dibuat kitab tabu, tong dijieun jimat hikam mah. Tuna we heuh. Ieu mah kitab eyang heuh. Seperti ngagungkeun tapi ngahinakeun. Ciri ngagungkeun dipahami dipake. Kagarek musonif atoheun. Tauheun. Cing yakin. Musonif waliullah. Sing uring jarah ka makomna ngahaja. Mun aya jelema nanyakeun jangan jajan ti mana silsilahna. Didatangannya ka dihitung ente ijazah ruhaniyah ti beliau. Kuring ngaji hikam mah baheula we. Sakali di pangersa majengan Yusuf Taujiri keur di Sadang bareto. Keur gaji di Sadang tahun 74 ka pasar Panaraja menuju aya pangawasan mau Yusuf Taujiri nyiluannya nyongcok. Sakitu-kitu naik kuring ngaji. Nya. Karasan kuring ka Mesir, jarah ka makom anjeunna. Ya, makomna. Kira orang tempuh heula sakedeung. Ngarah nyaho-nyaho gamarna tuh. Ya makom beliau. Makom Ibnu Athaillah Sekandari di Kairo Mesir. Sing kuring mawa kitab harita nyahoonkeun ijazah ruhaniyah ti anjeunna. Iskandari teh Iskandaria teh kota belah kaler di dinya aya seueur wali makomna Syekh Ahmad Busiri Sohibul Burdah Syekh Ahmad Al-Mursi di jero masjid. Imam Busiri mah di Hanaf. Kalau Imam Busirinya di luar masjid. Lalu jangan lupa kalau ke Iskandaria ziarah ke Said Luqmanil Hakim. Makom Said Luqmanil Hakim bersama Nabi Daniel. Nabi Daniel. Para ahli ma'rifat. Ya, jadi sebenarnya orang itu lamun cek bahasa propaganda, bahasa politik, keur ngaji internasional itu, Cok. Ya, ente. Orang selalu internasional itu kudu di New York gitu ya. Kudu di Jepang. Jadi gitu. Ya sudah. La yusyakkikanaka. Jadi bentuk ijabah sering teuakur jeung kahayang sabab nu bisa mempertimbangkan Allah. Contohnya seperti budak leutik kelas 2 minta motor Tiger. Ku bapana dibere duit sabaraha juta, 20 juta ditu nawe di mana budak hayang naon ku urang dibere naon duit diijabah teu diijabahan teu kahayang budak harita engke geus gede harita dan nyona TV batur momotoran mung jadi hayang nurutan ngancek kolot atuh cilaka sia. Kealanan umur 20 tahun begitu mah. Tuh waktuna diatur ku Allah. Di pokoknya mendekati Allah jangan pernah mengatur Tuhan. Kekeliruan, ketidakadaban umat Islam dunia termasuk Indonesia termasuk Mang Jajen adalah teadab ke Allah. Barang penta tapi ngatur sok. Mun aya jelema jajaluk ka urang di kota, ruarawel. Orang mengemis di pasar. Lalu, ka dieu tak kongkorong. Ke sini, gelangmu sini, kalungmu sini. Curang teh. Dan di mana itu? Urang ka Allah sakitunya. Geus rezeki jeung loba, umur sing panjang abdi awas ulah dipondokeun. Umah jadi pangeran teh teu ngawaronya. Cek malaikat ini dan di mana ya? Kita ini al-junun funun yang gila itu bermacam-macam. Saya kira layak
orang seperti saya mengaku kelompok orang gila di hadapan Allah. Seperti saya, saudara, ting leuwih ti anak, ting sarua. Gua leuwih di dinya mah. La yusakkikannak. Tong make timbul ragu-ragu. Sok aya jelema anu ngomong kana ajengan heuceul ge terus menerus berdoa, tapi ya yang namanya banyak dosa saya ini begini. Bahasa hikam tah ijabah dikana dosakeun, tapi dari kakalenek kitu mah teu kudu kitu. Dar-dar. Fil wa'di soal janji, adamu buku ilmu. Masih belum terjadi yang diminta, padahal Allah sudah janji. Ud'uni astajib lakum, janji cek Allah. Tapi ternyata Allah can ngaijabah wae. Tong make saragu-ragu ka Allah teh buah-buah Allah teh teu peuting ngadenge nya. Komo tika kitu mah. Buah-buah Allah teh bohong komo kitu. Wa in ta'ayyana zamanu. Walaupun sudah ditentukan waktunya. Perlu dibahas sedikit. Bagaimana ini mau'ud yang ta'ayyana zamanu? Umpama kita telah diberi informasi melalui info gaib umpama. Dalam mimpi dijanjikan bahwa kamu tahun sekian akan anu. Atau seorang yang kasyaf mengatakan pada kita, kamu hari anu akan anu. Dengan waktu nanti, baik deh. Wah intanya zaman nu. Li alla yakuna dzalika qad hafa basirata. Li alla yakuna dzalika qad hafa basirataka wa ihmadan li nuri sariratik. Supaya eta henteu jadi penyebab mareman basiroh. Ada basor, ada basiroh, kenali itu. Basor pandangan mata kasat, mata ieu. Mata pargi nenyo peuteui. Nenyo bujur. Alah, nenyo mobil alus, mah gedong tanah alus, kabitaan. Kenaik. Tong sok dicarekan. Lamun diri nafsu aya kahayangna, tong sok dicarekan. Da ulah eueuh nafsu mah. Kita ini terlalu kasar, tidak arif, nafsu teh dianggap salah. Nafsu teh diri orang. Nanti ke depan saya bahas nanti. Ada babnya membahas nafsu. Nafsu itu bekal dari Allah. Sering kita menganggap nafsu itu marah. Karena budaya. Orang ketinjak batur. Cek orang, kehet ya. Beraninya kamu nginjek gue tau. Gue ketuaimu ini. Wah. Cek batur. Oh pak, nafsu pak. Jangan nafsu pak. Karena dalam bahasa sehari-hari nafsu itu sering disebutnya ketika terjadi kemarahan, maka dianggaplah bahwa nafsu itu marah. Padahal nafsu bukan cuma marah. Pakai mantek. Kuliun apa juz'iyun nafsu? Kuliun. Makulun ala katsirin mukhtalifina fil haqa'iq. Kalimat nafsu ini kuliun. Dia bisa dipergunakan pada afrod banyak. Taksim, pakai ilmu munadharah. Pakai. Ngaji munadharah itu lain pergi debat. Ai ngaji munadharah ai kalakuan pasti aja batur lain munadharah tama mukabarah, gede-gede hulu. Mohon maaf saya tahu betul lah, bukan sok tahu. 30 tahun saya jadi pengurus majelis ulama. Ulama di kita ngaji munadharah tuntas, waladiyah beres, adudiyah beres. Begitu debat ngamak ka batur. Lalu salimu dakwah. Tuh hati lain gitu. Sebenarnya mah nu ngadat kitu mah jenganan ada kitabna mah teu soraan henteu. Kitabnya tidak bersuara, tapi kiai menadakannya seperti itu. Mohon maaf. Kesalahan, kerusakan di studio bukan di pesawat. Kalau kayak TV, kerusakan bukan di pesawat Anda tapi di studio kami. Kesalahan di sang kiai yang membahas. Mun make kieu nadana, la nusalimu dakwah. Coba
punten tacan kahartos gitu kan jadi genah ada aduh punten pangersa aduh lah kereng-kereng hamunten eta mahan ka ilmu Cianjuran beri lempai Cianjuran aduh sanes naon kirang kahartos gitu tamahan ku Cianjuran wah ini na kitabna bawa supaya genah ya mohon sorongotan nih kiai jeung kiai sing sorongot akhirnya kata rakyat senang juga gua melihat ustad pada berantem lawan terus malim ya munadharah pakai dalam ilmu munadharah ada ilmu taksim harus tamat ngaji munadharah aduh saya mah teu keburu dulu nyantrennya nggak pernah ngaji itu baca aja kitabnya piraku tuh bisa teuing maca kitab lah eueuh nu eta meuli nu gondrongna tak naon loba ieu eta mah kitab tong sok aku anu jelas mah kedul ngan mung disebut goreng gitulah jujur mending kibrikeun ilah gitulah lepaskeun penyakit kitu teh Pak tong diingu wae mun jadi perkebunan perkebunan mun jadi naon teh jadi kebun binatang segala jurig aya di jero diri itu ikhman ya ketika kita mendekati Allah padahal sudah jelas janjinya waktunya sudah dijelaskan umpama tapi masih belum terjadi juga ya sudah serahkan aja tong hayo ngananahakeun karena ketika kita mempersalahkan Allah itulah ikhmad basiroh parembasor mung urang mah dah butuh kana panon kudu tempat tempo ya lalu parembasiroh lebih bahaya daripada padamnya mata ini basiroh ya basiroh jangan sebut bapak saya mau nanya nih pernah dengar ahli kasyaf pernah dengar ada ahli kasyaf bapak sudah kasyaf belum nah cing tarik aing ngomong sieun wae kalau ngomong hareupeun Mang Jajan aing power cenah keun bae salah ge ngomong mending kan nyahoan salah ngarah bisa diomekeun geus kasyaf encan atos tak kitu ieu geus sabaraha kali ngaji hikamna ka dieu menyebut atas lolobana tawadu tacan henteu asa umur kasap itu lain perdukunan kudu muka jadi kamu besok akan anu bukan begitu kasap itu ini kekeliruan ini kalau ada yang kasap tingkat tinggi ya silakan aja tapi kalau ikan bisa nebak itu mah kamu tukang tipu mah jadi kieu istri bapak mun teu hamil ya anakna antara dua lah mun teu lalaki awewe lah nanti juga insyaallah lahir ya kalau tidak siang malam tungtung nama amplop kadek saya juri gitu tah nah diri orang jangan agama jangan dibuat main-main ya kembali ke nafsu tadi nafsu bukan hanya marah dibagi ditaksim pakai ilmu munadharah ada nafsu yang baik gitu nafsu halus dari mulai mutmainnah ke sana itu nafsu baik yang berbahaya amarah lawamah dua nafsu yang berbahaya itu amarah amarah dari amirun ammar bisu lagi ya, nafsu mah bahanna mah halus karena itu sering dicontohkan nafsu ibarat singa Pak Jajan ceramah di Kalimantan umpama pulang dari Kalimantan bawa oleh-oleh bawa singa 3 biji 3 ekor saya bawa ke sini saya lepas di sekarang nih di tempat banyak orang kira-kira bapak-bapak kabur apa diem? Ibu-ibu diem apa kabur? Takut apa?
Lalu saya ngomong, Bu, tolong urus singa saya itu ya. Cuma 3 biji, Bu. Saya kasih 100 juta sebulan ya. Mau nggak? Kenapa nggak? Karena tahu singa itu galak, gangas, bagus. Lalu ada pengumuman dari wali kota Sukabumi, keliling pakai mobil, pengumuman kepada seluruh warga masyarakat kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, hari Ahad akan ada sirkus gratis, kendaraan disediakan oleh Pemda. Bagi yang berminat silakan. Di antaranya adalah tarian singa. Kira-kira orang sini berangkat tuh? Bapak ikut berangkat ya? Kemana? Mau lihat apa? Tadi kabur takut apa? Cok bapak nu ngomong, tong pinter saya sorangan, dirinya nu pinter. Saya manu kieu malah. Sok deh, jadi ulah lala jo ajengan jajian balik ti dia muji-muji ajengan jajian teu perlu rek nah. Nu bungah saya mah ngadenge Anda makrifat. Waduh. Al Mukarram Ustad di Purabaya, bergerak di Purabaya, sakacamatan berjamaah subuh jadi kewas jumaahan. Itu saya bangga. Waduh, Ustad di Samarang di Garut ngegerakeun sa desa. Jelema tahajud kabeh. Itu saya baru bangga. Laisal murid mayyabtakhiru bi syekhi. Bukan murid hebat yang menggabang-gabangkan guru. Lakinil murid alladzi, tetapi murid yang benar adalah yabtakhiru syekhuhu bi. Guru yang bangga. Saya bangga bukan murid saya, saya bangga murid saya. Nya, lain urang hayang nya. Mau beda. Buang itu, buang itu. Ini kultur budaya yang merusak. Anda yang harus hebat. Tapi mengaji teu bisa, cek anak ge urang nagrog bisa loba ratusan ka masjid lain ku kiai, ku si warsa tukang kebo. Tadi digamarkeun tadi ge heuh. Jelema bodoh bisa. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin pajir di situ nah belegug doraka preman. Atau bisa jadi jelema lain ulama lah. Bisa. Baik, nafsu. Bagi dua. Ada nafsu yang buruk, nafsu yang baik. Tuh. Seperti singa tadi. Singa. Ketika Anda datang ke lapangan Merdeka Sukabumi, nonton naon? Singanya singa besar. Pakai apa? Pakai bulu teh namanya. Bulu gembel, bulu gimbal. Pelatihnya anak kecil. Dia ngomong, smile lain. Tersenyumlah wahai singa. Sitawan, cekel, pakai duduk dia. Go. Berangkat dia. Dance, nari. Jangan meloncati apa? Api, sahate. Apakah ada tepuk tangan setelahnya? Oh ada, cek sana. Tepuk tangan nalek nyamprakan naon? Cek singa, beren cek singa teh mun dikerekep sak wae ha. Kenapa berubah pandangan? Karena sekarang singanya singa apa? Sudah al-asadul mu'allam, bukan al-kalbu aja. Dalam Safinah ada al-kalbul mu'allam kan? Anjing yang sudah dididik. Ini singa yang sudah dididik. Itulah nafsu. Lain nafsu ayat 7 siki ditunaan ke Allah lain hiji. Ibarat singa, mula-mula gangas dia. Kenapa ibu tadi saya kasih uang 100 juta tidak mau nerima untuk melatih? Sebab bukan pawang, bukan ahli. Karena itu dalam Tanwirul Qulub disebutkan la budda laka minal musallik al-arif bi ahwali nafs. Untuk ngurus nafsu Anda harus punya pelatih, pawang yang ahli. Itu yang disebutkan al-mursyid dalam tasawuf. Eta suka bumi mah rame-rame ngaku mursyid deh ho. Asy-syekh wal mutasyayikh. Syekh jeung syekh-syekhan.
Kebanyakan sehat. Pakai action lah, pakai garam-garam ngomong edeg. Jadi maripat kikituan. Buktikan aja akhlaknya. Saya di bidang ilmu ngaji macek batur kiai tukang nguruk nyenan ajengan loba ratusan. Tapi di bidang zikir saya masih murid bodoh. Ngomongin nafsu can mampu, boro-boro ngomongin nafsu batur. Di sini pentingnya ada mursyid syariat yang disebut dalam Ihya, syaratnya 8, itu mursyid biasa, guru biasa. Yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya 8 syarat mursyid, itu bukan mursyid roh, tapi itu mursyid ilmu zahir. 8 sifatnya. Menyayangi murid seperti orang tua menyayangi anaknya, tidak pernah mencerca ilmunya murid dan lain sebagainya. Lihat di Ihya lah bab ilmu. Tapi kalau mursyid thariqah, bargaining mursyid tarikat adalah sanggup tak ngabimbing ruh saya nepi ke alam lahut. Namun teh sanggup lain mursyid ente. Itu aja. Dan bukan cuma ngomong, dibuktikan, dirasakan. Oh kieu, lu disebutkan keluar ruhul qudsi teh. Oh, hati-hati. Anda jangan begini. Cecak-cecak pajajannya geus kitu coba ngapung. Eta coba ngapung wae. Jadi karomat bukan main-main. Karomah itu bukan main-main, jangan. Jadi kita jangan mempermainkan Tuhan, bermain karomat. Itu tidak beradab itu. Bahkan kadang-kadang Anda waktu jadi ahli hizib bisa serba hebat, gagah Anda. Kadek teu neurak, lempang naluhur cai, seuneu teu panas dan lain-lain. Ketika Anda jadi ahli hizib, begitu berubah jadi ahli zikir, jadi segala eleh Anda. Saya begitu pindah jadi belajar zikir, ya baheula mah. Mun aya jelema kereng-kereng, diadu saya jeung aing 40 siapa layanan. Baheula saya ke main hizib. Pan apa kullu syai'in halikun illa wajha sakalinga kebot saya. Ayeuna sakana jen gelut mung teu wani. Wara-wara jeung maneh jeung sireum ge eleh aing. Dulu ketika saya jadi tukang keprok, masyarakat sieun. Setelah saya belajar zikir cek masyarakat nabi ya ajengan teh. Tetapi mohon maaf ketika orang menghina, pas hinaan dia bertepatan dengan keikhlasan, racun kita sedang keluar, modar Pak. Paraeh, mohon maaf, pupus satu. Isdet. Engkau orang kecil, anu mah teh tiasa naon. Tapi ketika orang menghina, cungkir pada. Jadi sebenarnya racun zikir lebih ganas daripada hizib. Sebab hizib kelasnya doa Pak. Doa mah barang pentakene bisa istidraj. Zikir mah keikhlasan. Jadi jangan berpikir, aing mah euy, rek kana zikir mah jadi hebat atuh saya. Ih, ari maneh. Jadi tukang obat di pasar, majang-majang kehebatan. Kan begitu. Ada studi banding dari atas. Ada studi kelayakan dari atas. Kalau Allah akan memperlihatkan suatu yang luar biasa, ada kajian dulu. Cek Allah, teu layak make karomat euy. Biasa-biasa we teh mah, biasa-biasa we. Kena bedog jadi enggak boleh klak urang heuh. Biasa-biasa we. Nabi Yahya ge maot teh dilagaji. Untuk kieu kalau sudah dekat pada Allah serba harus menang, harus hebat. Enggak. Ini lainnya Pak. Perubahan ketika Anda belajar menjadi salik, menjadi seorang suluk. Ya, jadi mana hikmahna? La yusakkikannaka fil wadi adamu qail maut. Wa in ta'ayyana samanu li alla yakuna dzalika qad jafa basiratak wa ikhmadan linuri sari rotik. Udah pilih. Jadi ikhmad maruman karena cahaya sirri. Sirri itu bagian terdalam dalam diri manusia. Sering diterjemahkan rasa.
Ada rasa zauk lidah, rasa asin manis, itu lidah. Ada zuk kalbu, dia bagiannya sirri. Sirri itu lapis terdalam. Hadis yang menyebutkan dalam diri manusia ada sodr, dalam sodr ada apa? Kalbu, dalam kalbu ada fuad, gitu kalau tidak salah. Dalam fuad ada syagab, dalam syagab ada lub, dalam lub ada sirri. Wafi sirri ana, cek Allah. Dalam sirmu ada aku. Buduh benar Allah teh di jeronya, kadempet, lain kadinya. Hati-hati membahas yang begini di depan masyarakat awam, hati-hati. Ya. Semakin dalam, maka paling dalam adalah aku. Wapisirian. Contohnya, handphone, telepon. Casingnya ini, plastiknya ini nggak punya kekuatan. Tanpa ada voucher di dalamnya, tanpa ada voucher, 1.000.000 kali, halo. Mang Udin tengah jawabnya, omongan teh kumaha? Coba nelpon ka sia, Kang. Ka maneh? Mana dah? Tuh lihat tuh. Saya buat contoh seperti ini. Casingnya ini tidak berfungsi untuk berkomunikasi. Dia alat penjaga saja. Badan. Semakin dalam, jadi manusia itu yang ini, iya mah casing, iya mah boxnya ini. Manusia aslinya bukan ini, di dalam dia. Dan berkekuatan menembus 4 lapis alam. Jelema mah menembus 4 lapis alam. Mulai nu nelpon ka langit ka hiji moal sok, nelpon ente ka Nabi Ibrahim. Pakai yang ginian. Cuma sampai situ aja lah, bermain di bumi aja. Paling ke bulan deket-deket lah. Ke planet yang paling jauh juga enggak, apalagi masuk langit 1, 2. Tapi ruh Anda, ketika Anda berzikir di bawah bimbingan ahli, ya, jangan sombong, jangan tidak mau dibimbing ahli. Ini banyak orang. Saya hayang dikit dengan saya mau buka guru mah mana di mana atuh. Paling tadi salah teh ya. Ngomong New York baliknya waduh ya. Teh Kalimangan tapi punten ya. Tahu ka Bandrek ke. Tahu ka Sukabumi mau moci ya. Harus ahli yang sudah ke sana. Yang sudah bolak-balik ke sana. Coba aja. Ya. Kalau ingin tahu, iya jelema kelas lahut lain. Tawasul ente kumanehna. Allahumma bibarokati si fulan. Ini as'aluka anu. Ternyata wanan hanya jelema. Lain kelas lahut, kelas biasa lah. Sikene kelas jengkol cara anak gitu lah. Jengkol. Begini, itu nafsu itu begitu. Jadi sebenarnya nafsu itu Imam Ghazali ikuti Imam Ghazali. Jangan nantang Imam Ghazali lah. Kira-kira ente lebih ti Imam Ghazali tong sok nantang. Imam Ghazali menyatakan 4 kalimat sama. Kalbu, nafsu, akal, ruh. Kalbu, nafsu, ruh, akal. Kalbu, nafsu, ruh, akal. Kalbu, nafsu, ruh, akal. Tuh. 4 kalimat. Kalimatnya berbeda. Bendanya itu juga. Urang dibedakan akal mah cenah eta paragi mikir cenah ari kalbu mah daging hate cenah aya nafsu mah eta paragi amek-amekan aya ruh mah eta cenah paragi hirup teh saha nu nafsiran teh kitu diikuti lagi oleh umat jutaan yang mengikuti bahwa ini berbeda. Padahal Imam Al-Ghazali sebagai ahli ilmu dan praktisi tasawuf, statementnya dalam Ihya, lihat juz 4 Ihya. Guru saya di bidang Ihya, walaupun sallallahu Syekh Umar Al-Yamani, Al-Habib Umar Al-Yamani. Kan udah ke Jambi belum? Syekh Umar Al-Yamani belum ke Jambi sudah. Beliau sering datang ke Jakarta, nanti diumumkan kalau ada beliau, ada undangan. Kita datang ngaji Ihya, enak Pak. Ngaji Ihya bersama beliau, sekali ngaji sakoras. Sakoras, beda jeung urang ngaji teh 3 jajak, kalau pidatona kan urang ke mana-mana. Ai batur mah mun ngawuruk ngadurut teh jeung teh diterjemahkeun da harap. Paling ngabareke teks seri setik maju deui.
Buka ihya ya, jangan jauh dari ihya. Aduh Pak, sulit ihya Pak. Tak, muhadabnya yang sudah diseringkas ada. Waduh Pak, gundul nu gondrong naya. Waduh Pak, gondrong juga sulit. Laten naya. Yang penting ada semangat. Perlu dengan ihya. Ya, perlu dengan ihya. Hikam bandingan ku ihya, bandingan ku nasoihul diniyah, bandingan ku nasoihul ibad, bandingan ku miftahus sudur, bandingan ku sirrul asrar. 10 lah. Kitab wajibnya 10 lah, ya. 10. Yang terjemah sudah ada. Sirrul asrar sudah saya terjemahkan. Ini. Kita sering ruh adalah nyawa. Yang disebut nyawa ruh jismani, ruh lapis 1, apalagi hirup badan. Kalau keluar mamtilah kita. Itu ruh jismani. Kalau ruh yang 3 lagi bisa keluar tanpa mati. Tanpa mati. Jangankan beliau-beliau yang hebat-hebat. Mudah-mudahan tidak ditunggangi sombong. Mudah-mudahan. Bukan urusan luar biasa ini yang saya bicarakan. Bukan. Kalau setelah belajar zikir, hal-hal begitu-begitu, bukan kehebatan. Orang pulang dari Mekah. Ketemu kita, merangkul-rangkul. Makasih Pak Kiai, makasih. Kenapa? Waduh, saya kalau nggak dibantu Pak Kiai di sana repot Pak. Oh, itu aja udah. Lalu kita ini tuh. Itu kalau sebelum belajar zikir, mungkin waduh luar biasa. Apa luar biasa? Biasa. Berarti Ruhul Qudsi, ruh yang paling dalam, sedang dikeluarkan oleh Allah, melaksanakan tugas-tugas. Nggak harus dikontrol oleh kita, nggak harus. Yang ngerasa, ini ada SMS ke saya. Bagaimana sih rasanya keluar tiplul ma'ani? Jangan dirasa-rasa, jadi nggak mau keluar dia nanti. Biarkan aja, laksanakan aja tugas. Bukan kehebatan, gitu-gituan. Bukan kehebatan. Yang hebat kalau Anda bisa jadi jelema soleh pribadi yang nyolehkeun batur, kakarek hebat. Ya. Nu kitu mah kehebatan nu ku jelema di kieu-kieu, ilmu bang jampang, ilmu silat pendekaran. Bukan kehebatan, Pak. Ya. Ya sudah. Nu kitu-kitu mah. Nah, sekarang bagaimana sebaliknya? Kalau tadi terus mendekati Allah tapi belum diijabah juga. Sekarang sebaliknya, bagaimana kalau Anda merasakan ijabah? Oh, tadi belum itu ya. Substansinya janji Allah yang dirasakan belum. Bukti kalimat inti yusakikanak al-mau'ud japa ihmadan. Masalah seorang salik sering mengalami kalangan anta. Seorang salik sering mengalami salah duga, bahkan berburuk sangka kepada Allah ketika ia melakukan qurbah ibadah doa kepada Allah, tapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa. Jangan begitu. Ya. Pernah mengalami doa terus-terusan tapi tidak dijabah Allah. Ukur. Jadi hikam ini untuk wali, untuk kita. Untuk kita. Hikam keur wali nu geus jaradi mah keur naon perlu ieu deui. Ini anu can jadi daur ulang biasa lah merbutut ya. Merbutut perlu diulang. Siap-siap. Walaupun anak muda, jangan berpikir, duh saya kan masih terlalu muda. Bahasa setan itu. Kalau ada ngomong diajak memperdalam, membersihkan kolbu dengan alasan masih muda, setan lah gitu yang bicara. Setan. Kalau Anda ke Mesir, saya sarankan, catat nama, ziarahlah kepada Syekh Ashraf. Apa? Oh, ziarah ke Syekh Ashraf. Yang paling lama menangis saya bukan di makom Imam Syafi'i. Saya tidak terlalu lama menangis di makom Nabi Daniel. Saya tidak terlalu lama menangis Kila, makom Nabi Yusuf Kila. Saya tidak terlalu lama menangis di makam Imam Busiri. Yang saya menangis panjang di makom Syekh Ashraf. Sampai orang-orang Singapura, teman-teman saya yang menemani, apa Pak Yai menangis lamun lah. Saya katakan, tak apa, malulah saya. Kenapa malu? Yang dijarahi kuburan anak ponok. Sebab umur 7 tahun udah jadi wali. Iya, ketua fatwa majelis ulama umur 50 tahun wali-wali daya. 7 tahun jadi wali. Indonesia diulur waktu nanti modar.
Nanti kalau sudah bisa itu, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Untuk jadi ulama, belajarlah ilmu yang banyak. Untuk jadi mufti, belajarlah ilmu yang banyak. Untuk jadi arif billah, boga syahadat, tapaan yang bener. Ya, riadoh yang bener. Imam Ibnu Hanbal radhiyallahu anhu, lihat dalam Tanwirul Qulub. Kan beliau mujtahid, ya, mujtahid mutlak. Tingkat mutlak nomor 4 setelah Imam Syafi'i. Anaknya suka bergaul dengan para sufi yang bodoh. Lihat dalam Tanwir. Anaknya suka bergaul gitu, ngahadiran majelis dikir. Padahal yang dikir orang-orang bodoh. Di Turki, di mana-mana banyak majelis zikir, majelis tarekat. Imam Hambali sendiri mula-mula alaika. Bukan. Bukan, kalau dibuka kitabnya. Salah. Iya, Kak. Ya. Salah. Halaman 405. Aya NU mah kitu. Lah sok fatwa teh make kitab. Lo loba fatwa tawallud bijil tina polo bodoh ngaco jadina. Hati-hati. Jangan jadi sindik dalam tarekat ya. Harus dekat dengan ulama. Kenapa saya oleh pemirsa Abah di Pagehan dipinta oleh Malaysia? Jangan. Dipinta oleh beberapa televisi? Jangan. Karena mau ulahan. Ya, hege batur lah kikituan mah. Tuh lihat, wa kana al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an yaqul li waladihi Abdullah, anaknya bernama Abdullah, ya waladi alaika bil hadis. Alaik bil hadis, ilzam al hadis. Perdalam hadis oleh kamu. Wa iyyaka wa mujalasata haula'il ladzina sammu anfusahum sufiyatan. Kamu jangan dekat-dekat pada mereka yang menyebutkan dirinya sufiah-sufiah itu. Apa? Paina huruf makan adum jahilan. Terkadang justru mereka itu orang-orang bodoh. Ya kami dini. Lama kelamaan beliau sendiri palamma sohiba Aba Hamzah al-Baghdadi, ketika dia dekat dengan Syekh Hamzah al-Baghdadi, warafa ahwal al-qaum, lalu dia tahu bagaimana sikap akhlaknya kaum sufi, para ahli tasawuf. Beliau melihat langsung ibadahnya, keikhlasannya, kemarifatannya, ketawaduannya. Kana yaqulu li waladi, ya waladi alaik bi mujalasati haula'il qaum. Setelah beliau tahu, nak, jangan jauh-jauh dari mereka ya. Kamu harus selalu bergabung dengan orang-orang tasawuf itu. Hebatnya ahli ilmu begitu. Cepat taslim kalau sudah menemukan kebenaran. Beda jeung ulama Jawa Barat. Ulama Indonesia geusnya hoge moge ke. Nah, di sini bedanya Pak. Bedegong. Terpadu 4. Malas, sombong, bodoh. Nah, ini hiji deui 3 lah tuh. Bila terpadu 3 penyakit paling repot itu kronis itu. Hiji bodoh, kurang ilmu. 2, kedua. Katilu sombong deh, ngerasain geus halus. Fa innahum zadu alaina bi kasratil ilmi wal muraqabah wal khasyah waz zahid waz zuhdi. Sallallahu alaihi wa zahid ya lebih alif ya. Wal khasyah waz zuhdi walau wil himmati. Ternyata mereka cita-citanya lebih dari kita. Mujtahid mah cita-citanya pokoknya nyaho hukum beres. Bari benar hukumna. Bagus. Tapi kalau sufi tadi itu, untuk jadi ahli hukum Anda menguasai Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfatul Muhtaj, Syuruhul Arba'ah, geus hebat Anda. Tapi untuk tasawuf, sebab tasawuf bukan pengetahuan, tapi pengamal. Yang disebut ahli tasawuf lain ahli ngabahas kitab tasawuf. Tapi dia sendiri pengamal. Ruhnya telah menembus 4 lapis alam. Sudah, masuk ke udah. Yang keberapa sekarang? 8. Hikmah ke-8. Sekatnya ia saksi tah.
Luhur mana? Kita dengan Imam Hambali. Idza fatahalaka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali maha an gola maluk. Ternyata sebaliknya, ngalaman euy. Ngalaman euy. Doa diijabah. Malah khawarik euy. Teu dihayang-hayang muncul sesuatu yang luar biasa. Sok amalkeun jeung bener. Amalanana naon teh pajajian? Rukun Islam. Ya. Entong berpikir, kerja di wali teh meureun kudu boga amalan khusus. Nu urang can nyaho ilmuna, geus aya di AA kabeh ge geus aya. Yang pertama adalah syahadat. Dalam rumus saya sampaikan melalui internet ke sedunia. Yang pertama adalah syahadat perkuat kutilu sakurang-kurangna. Syahadat dikuatan tolab ilmu maca Quran. Loba zikir ka pangeran ngalawan nafsu jeung setan. Tolab ilmu, membaca, mendengar. Tatanyakeun ka Al-Mukarram Ustaz Sayudin. Saya kalau berkumpul dengan kawan-kawan dari tabligh, dari jamaah tabligh, di dinyata di Al-Ghazali di kota. Untuk kieu hadirin, saudara ini saya ketua MUI ini hadir, mau pidato. Nah, kalau saya datang ke situ, duduk, datang ke Cianam, duduk. Nu pidato budak nu dalilna beblek-bekan teh peduli teh. Kenapa Pak Jajan mau bergabung dengan mereka? Nyedot napasna euy, batur teh mujahid billah, tukang berjuang sugane teh pakai saeutik mah. Mulageg teh geus buka pasantren jago jamul jawame, jago alfiyah, alagog ulugu asa aing pangilmunan henteu teh jurig di mana teh. Aja. Saya disuruh ya lah ya, nu pidato kadang-kadang alah cek aing budak sagede kitu ditilep ke koe. Tapi cicing harus mau talab ilmu, dengarkan, mendengar. Bukan ahli ilmu kalau bosen 1000 kali, bukan ahli ilmu. Karek 7 kali nggak ada yang siapa ngomong gitu, lain ahli ilmu dia. Ahli ilmu. Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Arif Billah. Nanggit kitab 100 kitab lebih, imam besar, guru besar di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kan banyak halakoh ilmu. Majelis ilmu atau 25 hektar. Sabaraha goncluk nu ngararaji di Masjidil Haram. Kebetulan beliau sedang tidak ngajar, yang ngajar murid-muridnya, beliau duduk mendengarkan. Ketika ditanya, "Syekh, yang ngajar murid, Syekh kok mau aja duduk?" Apa jawabnya? "Malu oleh malaikat. Malaikat menebar rahmat, aku berangkat." Sombong benar aku ini. Cing atuh Kiai Jawa Barat. Kiai Indonesia gerak eureun jadi Firaun teh. Sudi we ngadenge batur teh. So, giliran orang lain bicara jengkat init nanti teh, minal jinnati wanas teh eta euy, setan bungkeulekan teh eta. Dengarkan, siapa aja. Hati-hati itu. Egosentris buang, kesombongan buang. Bisa maswal mutakabbirin. Akibat bagi orang sombong yang paling berbahaya. Orang sombong itu sulit maju, Pak, sulit maju. Saya lumayan bisa begini karena banyak guru politik, guru seni, guru budaya, guru ngaji kitab, guru kiroat, guru tasawuf, guru tarekat, guru hikmat, guru, banyak guru. Hinggalah ilmu cara eta lah. Cara ngabedahkeun kula. Nah, seperti kita apa ngabedahkeun teh? Tunya hese nyata. Ngebedahin teu kenangan. Seperti kita. Ya. Membobol lah sebentar. Membobol kolam. Kan ikannya segala macam. Jair aya, rekadut ngilu. Ilmu mah kitu brak engke pilihan ku urang. Aya tah di balong. Bagus di Garut. Itu nanti dipilih yang mana yang dipakai, yang lain koleksi aja lah. Ya, jadikan koleksi. Baik hadirin. Anda mengalami
mengalami ijabah doa, mengalami khawarik. Jangan heran nanti kalau Anda sudah terus belajar ikhlas, campur salah gelanan karedokan. Ya. Kenali tiga huruf. Taholli ngomong. Tahalli, tajalli ngomong. 3 kali. Lagi. Up. Istilah ilmu apa itu? Tasawuf. Tinggi apa rendah? Saya menanya dulu. Sudahkah Anda taholli? Nah, dengekeun minang ka dieu mah sudah. Anu jarang ka dieu boga sia teh manaon. Gitu. Ai yang keputusan wani ai ngarti henteu. Taholli itu pakai ilmu sorof, kailani ya kulo pakai. Taholli berasal dina takholliwun. Ganti jadi iya karena munasabah kasroh. Akar katanya kholwat. Hulu adalah kosong. Takholli mengurangi kesalahan. Saya mau nanya, membunuh manusia itu salah apa enggak? Dosa gede, dosa letih. Lacur, zina, dosa gede, dosa letih. Saya mau nanya, masih membunuh orang enggak? Bahkan belum pernah. Mustaholi tadi ngabunuh mah. Hiji tak dosa gede eureun. Puting tadi menang parawan setelah hiji. Kok Pak Jejen tahu aja istilah begitu? Pak, saya sebagai ketua majelis ulama harus paham dari sajadah sampai haram jadah ya. Kalerna gunung gede, kidulna laut kidul, kulona batas lebak wetana gek berongtakokak, menusana 2 juta sajadah jeung haram jadah, tanggung jawab aing kabeh. Itu pemimpin. Coba ngomong cara bieu. Orang Sukabumi heula. Kalerna, kidulna, kulona, batas lebak wetana gek berongtakokak. Kan kudu make saja ngomong teh, ngareutna kana ceulikna. Itu sastra itu. Kalerna gunung, kidulna laut, kulona batas wetana gekrong manusana 2 sajadah jeung urusan urang kabeh ulah ngurus nu bager wae dalobana jelema teh teu cereuh di kalangan tukang jina kebanggaan mun malam tadi bisa marawanan anak batur malah ditemongkeun getihna Pak 2 Pak. Anda ini orang baik tapi itu kurang tahu kejelekan. Malam ya'rif bisyarra wa qafi. Jelema nu teu apal goreng sakti golenceng asa bener wae kena. Di Kalimantan, di Pontianak terjadi seorang syekh, pesantrennya besar, sekarang habis tidak ada santri satupun. Naon sababna? Syekhna marawanan santri. Apa dalilnya? Tuh dalilnya. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ananda, ketahuilah, Ananda tidak akan masuk surga kalau tidak menyerahkan yang paling dicintai. Bila ingin bersama syekh nanti di surga, temani tidur syekh sekarang. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bebeja ka polisi. Kok Pak Jajan tahu pan saya ge ngagarap ka Kaler ka ditu ka Banjarmasin ka mana-mana. Ka Pontianak ka Sanggau dan lain. Hati-hati. Nabi tidak ada nabi dipecat. Kalau wali malah wali batal tahu. Geus jadi wali murag deui. Biasa itu hati-hati. Jangan dikira jadi wali teh manteng. Wali itu bisa jatuh. Dalam kitab Sirajut Talibin kan dijelaskan seorang syekh. Temannya mau ke Mekah, punya anak perempuan. Kepada siapa dititipkan? Oh ingat, ada alim arif billah, seorang asy-syekh as-sufi. Dititipkan anaknya pada dia. Saya titip anak saya mau naik haji dulu. Mulai setan masuk, cek setan. Syekh kasihan, anak itu tidur di sana jauh. Lebih baik dekatilah dia. Heunya cenah. Anak mimiti setan tapi pinterna. Syekh udah dewasa dia, udah boleh dipakai. Cobalah, segala macam bahasa dipakailah sama dia.
Lama kelamaan dipakai. Syekh, kalau diketahui orang nanti Syekh akan dipermalukan. Bunuh aja, bunuhlah dia. Jangan dikubur di luar, nanti diketahui orang. Kubur aja di dalam kamar, bikinlah kuburan. Si setan bareta mah sok ngarupakeun jelema, bebeja ka batur teu teh nya euy. Syekh teh geus ngagawean anak batur atuh hancur. Bukan satu, bukan 20, puluhan, ratusan, Pak. Ya, taholli adalah mengurangi dosa-dosa. Keur ngeureuyeuh taholli? Ngeureuyeuh. Geus bisa meusan? Bisa ngancan tuntaskeun bae keuyeuh we. Da dosana ge ribuan. Karek 888 sakitu ribu deui. Ya, taholli. Tahalli memperbaiki diri. Memperindah diri dengan akhlak bagus, tahalli. Tajalli, ini orang yang kalau tidak paham hikam, paham yang benar, mendengar tajalli, pimanaun urang mah, pimanaun urang mah. Mana bisa orang seperti kita tajalli? Masya Allah, kasihan, tertipu Anda, tertipu Anda. Seorang suami namanya Ujang, punya istri namanya Iis. Seorang suami namanya, kita punya istri namanya si Iis rajin. Selain ngurus dapur, ngurus suami, ngurus anak. Kalau ada waktu luang, selesai mandi, selesai pekerjaan, dia membuat taplak meja. Membuat taplak dari benang apa tuh? Benang wol dibuat. Ternyata Iis meninggal duluan. Si Ujang melihat taplak meja buatan si Iis. Dia mengatakan, Mama. Kata anaknya, Bapak gila ya? Kenapa nyebut gila? Taplak disebut Mama, Pak, jangan gila, Pak. Stres ya, depresi. Saya mau nanya, salah anaknya, salah bapaknya? Salah anaknya, salah bapaknya? Nggak ada yang salah. Anaknya si Asep makrifatnya baru begitu, bahwa ini taplak. Ayahnya sudah tembus basar dan basirohnya. Melihat taplak meja, ia sebut Mama. Kitu sate makrifat teh kitu. Tajalli teh kitu. Tuh nempot subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nembus, iya nempok dang daunan. Tembus, nempok tiha, tembus ka ditu eta tajalli. Ngeus ente teh ngeus. Itu akibat tidak dibimbing oleh ahli, tungtungan ngeus biasa encana. Itu tajalli. Lain kudu cengelek Jibril ngebel gedeg. Papanggih jeung Mikail. Eta mah itu mah kelas miwaro hijab. Kita mangkeng, kita mah nu kitu ka bagian ting moal urang mah. Sama kelas masinis lah, orang jadi penumpang teh ya. Paham ya? Sudah tajalli. Ieu mah lamun aya longsor gede, tabrakan 10 mati, Masya Allah. Ayeuna nyobook mah teh Masya Allah. Entah kieu, Masya Allah. Teu pernah ceurik na nyobook, paling lamun book hayang jadi teu jadi kakarek. Ya. Itu sudah tajalli itu. Alhamdulillah. Tak itu penting datang ka nagrog teh meureunna sekilas info. Gening aing teh geus. Salah satu kebanggaan. Baik. Keterbukaan. Bagaimana kalau Anda mengalami idza fataha laka wijhatan min ta'aruf fala tubali an ma'aha an golla amaluk. Jangan karena Anda pernah mengalami keterbukaan, makrifat, keluar biasaan, khawarik dan lain-lain, lalu Anda mengatakan, waduh aku hebat. Kalau begitu aku ndak usah amal lagi. Nah, kalau begitu aku nggak usah repot-repot terus-terusan tahajud. Kalau begitu nggak usah repot-repot harus saum. Kalau begitu nggak usah repot-repot banyak sedekah. Aku sudah sampai kok. Itu bahayanya. Bala tubalian kala amalu. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arafa ilaik. Ketahuilah kalau Allah memberi keterbukaan kepadamu, memberi khawarik kepadamu, keluar biasaan kepadamu, hanya karena, gitu kalimatnya, nancenah, hanya karena untuk, ya, buka-bukaan sedikit lah, ya,
buka-bukaan sedikit dari Allah kepada kita. Bila pun ngalawan keluar biasa antam kieu, wali aing kieu. Langsung nyen melek waliullah kieu. Ngaco tungtuna ka ditu. Jangan. Kalau Anda diberi keluar biasaan, bahkan kontrol datang, hati-hati. Lihat terus. Alam ta'lam anna ta'rufa huwa muridu alaik. Kemakrifatan, keijabahan, kekhawarikan, keluar biasaan yang Anda alami adalah huwa muriduhu alaik. Dia yang murid, bukan murid. Aroda yuridu iroda bahwa murid, kalau ini murid, auroda yuridu murid. Ia yang memberikannya kepadamu. Nah kudu jadi riweuh pan eta teh pamere Gusti. Ini cengengesan gitu-gitu wae oge heueuh. Wal amalu anta muhdiha ilai. Sedangkan amal yang Anda lakukan hadiah bagi Allah. Tong hayang dibayar. Sok. Bupati mere hadiah tapi kudu dibayar, bupati lieur heuh. Kami berikan hadiah kepada Bapak ONH tapi bayar 30 juta atau lain hadiah. Syari ibu. Semua ibadah yang kita lakukan hadiah. Apa itu? Hadiah dengan kata lain seserahan. Nah, udah ya jangan. Hibat, ada lagi. Ayo istilahnya boleh. Bantu saya. Anda jangan kaku. Anda orang pintar, Anda orang berilmu. Ya apa aja lah terserah ente nyebutna. Hibat kayak disebut upeti asa eta teh. Kira-kira begitu. Tanpa minta imbalan. Wal amalu anta muhdiha ilai. Di dalam bahasa Sunda ada istilah pais poho. Pais poho, maisteri sup poho deui geus saminggu karek dibuka aya keneh euy. Pais poho disebutnya acecep ya. Ayeuna mah tuh dihilai mimma huwa muriduhu alaik. Kamu bisa mengalami keluar biasaan itu pemberian Allah. Lalu kalau kamu sombongkan pemberian Allah, mikir atuh pan eta teh ti si eta. Umpama ajengan Samsu kawajejen sebut saja memberi rokok satu bungkus. Pajejen ini rokok 1 bungkus. Lalu ku saya dikieukeun. Rokok. Cek Samsu, aduh khawatir saya teu kataekannya. Mulai tidak waras pajejen. Kenapa? Heuh pan ti aing cek Samsu teh rokok eta teh. Kunaon dibelel-belel hadinya. Apa yang kita alami ijabah atau itu pemberian dari dia. Kenapa kijen? Ganeng recep macem-macem. Ya. Kalau hal seperti itu tidak termasuk ini. Ya. Kalau ada anak kecil lalu berkemampuan dan nyata bisa mengobati dan lain-lain, bisa diduga mungkin leluhurnya orang soleh. Bisa jadi itu. Itu akibat doa leluhur bisa jadi. Ya. Bagaimana sikap kita? Asal bukti nyata, yakin, sah-sah saja. Ngan budakna hati-hati, bisi larang tong sok dipuji-puji teh. Kalau ada hal seperti itu. Kalau ini siapapun ya. Nanti kan yang belum saya sampaikan amanat ijazah 10 menit umpamana. Ti ayeuna ge dereng ngamalkeun mah der. Tas salat ulah kieu. Wah, urang acan ijazah mau dikir cicing kieu. Entong. Darme melo la ilaha illallah naunasana. Bisa dipastikan orang yang telah menjadi pengamal zikir bertorikot yang muktabaroh benar. Lain torikot ngaco. Benar dibimbing oleh ahli mengalami keluar biasaan. Contoh model tadi umpamana ai torojol teh urang keur cicing-cicing aya jelema ngasongkeun botol. Nya teh mere botol. Nya teh mere nginum. Aya kadegan dek nginum. Punten Pak.
pun biang teu damang. Wah, saya malain tukang nyampe. Wayahna Pak. Itu ku Allah dikersakeun. Entong make mundur gegere begang kitu maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Naon nu inget tina Quran? Fatihah euy. Fatihah. Nang deui kulhu inget tuh. Shalawat ingat. Allahumma sholli sholatan kamilatan. La ilaha illallah 3 kali Allah. Tah ingat tuh bisa. Diberikanlah air itu pada si sakit. Disembuhkan oleh Allah. Budakna bebeja. Mang, cager mang. Entong kieu naik tingkat aing. Nyian merek euy. Praktek. Seperti itu, Jangan kalau Anda putih mina ta'aruf menemukan sesuatu aing geus diajar dikir mah malah aduh dekah. Gusti astagfirullahaladzim Gusti. Gusti tong kitu-kitu deui Gusti ya kamu. Kalau kami mikir loba. Da kanyahoan. Kalau orang bisa mendoakan orang lain tapi di hatinya ingin imbalan, ngenyet amplopna tarik. Saya tahu. Saya minang papa ngikeun jelema bisa ngadua anak ngeupulan ka manehna nyet waduh pas lubang kana pancet tarik kengetna ya kalau orang yang masih make makrifat ngajan butuh entah gitu jangan entong teu kedah berapa ratus orang santri pesantren besar ijazah ka dieu rata-rata ngeupulan duit ka anak cek anak ditampi jungker bakal maneh naon hesena ya kalau kita mengalami hati-hati jangan merasa aku sudah sampai sehingga mengurangi kurbah pada Allah Subhanahu wa taala karek kadalapan kita sasar orang pajokeun doakeun sing sehat karena besok biar yang tadi doakeun ka ustad biar karena berat ya ting sabaraha ribu rombongan sia kanu ngahalangan anak pan ngawuruk nu kieu mah alah ulah cenah ngomong eta si jejen bahaya ke jelema marifat doakeun saya menghadapi gangguannya ke dalam diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.